Kak Asima, Ika nggak tahu nih ya, siapa yang terlebih dahulu jatuh cinta kepada bisnis yang hari ini sedang dikerjakan bersama ya. Saya nggak tahu ya, karena kita juga kan mungkin paling hanya baru intens berkomunikasi, bertemu, itu mungkin baru sekitar 6 bulanan ya. Selebihnya kita kan hanya bertemu lewat online saja. Jadi saya nggak tahu nih, siapa di antara Kak Asima atau Bang Beni yang terlebih dahulu jatuh cinta nih dengan bisnis yang hari ini sedang dikerjakan bersama. Boleh cerita nggak, Kak? Sedikit ceritanya, flashbacknya ketemu dengan bisnis ini. Aha, mau diceritakan sedikit atau banyak nih? Oke, tentunya kami akan berbagi ya. Semoga teman-teman kami yang ada di FB ATM Bos Lebah ya bisa menjadi gimana ya, inspire lah ya buat teman-teman semua. Awalnya kami mengenal HDI ini dulu sejak gadis ya, sejak dari lajang. Jadi yang pertama bergabung itu adalah suami saya, di mana dia calon suami saya pada saat itu, ya kan? Nah, pada saat itu saya cerita sedikit nih ya. Pada saat itu suami saya seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa dan saya juga sudah bekerja ya di salah satu rumah sakit swasta, tentunya di Kota Medan. Nah, terakhir dia begitu antusias bilangin ke aku, ini lo ada bisnis beneran nih, ada duitnya. Ah, bohongan, mana ada bisnis gitu, kamu ditipu-tipu tuh, mana bener tuh gitu. Nah, singkat cerita, dia prospek ya, dia kasih tahu dengan semangatnya gitu ya. Dan dia bisa buktikan bahwasanya dia dapat bonus, guys. Ya, bonus di awal itu dia dapatnya 600.000 ya, dulu di tahun 2006. Di Wih, tahun besar itu Kak 2006. Asima, 2006. Iya, 2006. Jadi itu dapatnya 27,5% Kak Ika. Jadi Mm-mm. dia ceritanya manajer dulu tahun 2006, masih harga paket itu sekitar 800-900 ribu gitu ya. Nah, Hmm. dari situ berangsur kita ini kita menikah dan ternyata ini kita sudah menikah, hilang kita suatu saat kita hilang gitu karena kita terhilang telan badai ya. Bukan karena situasi dan kondisi, dan ternyata ya puji Tuhan ya, Tuhan kasih kami anugerah seorang putri namanya Hadasya Leticia Ginting ya, di mana Tuhan anugerahkan kami seorang anak yang sangat luar biasa hingga saat ini ya. Dia kena jatuh sakit ya, kena jatuh sakit, kemudian kami tidak ada pilihan pada saat itu, dan kami juga dokter juga sudah memvonis bahwa anak kami bakalan nggak ada yang bisa tolong lagi, sudah dokter sudah memberikan obat yang terakhir gitu. Kami sampai ke Pineng ya, singkat cerita kami juga jual aset kami gitu ya untuk memberikan yang terbaik buat anak kami gitu. Tapi ya puji syukur ya Tuhan bermaksud lain, kami diingatkan kembali gitu loh. Diingatkan kembali ke kami di tahun 2007-nya gitu loh. Ini loh madu loh gitu ya kan. Teringat ada juga rekan kita, ada Pak Ade Indra ya, mengingatkan kembali mereka, ini kasih madu gitu. Oh iya, kenapa nggak kepikiran gitu ya. Nah, itu itulah komunitas kita yang benar-benar yang membimbing kita ya kan, mengingatkan kita nggak putus komunikasi pada saat itu gitu ya. Bayangin coba dari tahun 2007 ya sampai tahun 2017. Bayangin 10 tahun kami tidak putus komunikasi, hanya sekedar say hello, tanya kabar begitu ya. Jadi terus komunikasi gitu ya. Nah, singkat cerita, puji Tuhan, pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Lewat produk yang namanya High Desert, anak kami ya pulang kami dari Pineng, dari ICU ya, kami juga tidak punya dana dan kami hanya memutuskan untuk memberikan produk High Desert ini ya. Puji Tuhan, ya terbantu anak kami dari lumpuh total bisa berjalan gitu. Perkembangannya itu 1 minggu Kak Ika. Nah, Hmm. hal itulah yang memukul saya sebenarnya, memukul saya di satu sisi, anak saya banyak kemajuan gitu. Nah, yang kedua, pilihannya saya tidak punya duit lagi gitu. Apakah ini maksud Tuhan ya buat saya ya dan keluarga saya gitu loh. Saya mikir begitu. Lalu saya bincang sama suami, "Wah,
Sepertinya Tuhan sedang mengingatkan kita dalam hal yang bisa membangun kita dan membangkitkan kita kembali gitu ya. Memang siapa sih yang suka sakit ya? Nggak ada orang yang suka sakit ya. Tapi kita tidak menghindar, tidak bisa menghindar dari yang namanya penyakit kan begitu. Kita nggak tahu dianya kapan datang gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, puji syukur lewat musibah ini membawakan suatu anugerah buat kami gitu dia. Nah, itu sih yang melatar belakangi awalnya basicnya kami bergerak kembali sama-sama bergandengan tangan dengan suami ya. Yang konon juga suami ya kami sama-sama bekerja sebagai ASN ya. Tapi kami juga memikirkan bagaimana supaya kami juga punya bisnis sendiri. Di mana suatu saat kan kita ini tenaga kita ini kan akan semakin berkurang ya, bertambahnya usia. Kami mikirnya sampai ke situ. Oh ya sudah, kita mulai belajar lagi begitu. Begitu Kak Ika. Mungkin ada tambahan dari Pak Beni Ginting, silakan. Iya, memang Kak Ika, memang di awalnya itu memang kami sudah menjalankan bisnis ini sebelum kami menikah. Iya. Ya, ya kami mempunyai dua nomor ID lah kan gitu. Kami bareng-bareng selalu berjalan gitu. Jadi saya mengerti apa yang dia kerjakan, istri saya saat ini. Contohnya dia pergi untuk presentasi gitu ya kan. Saya tahu gitu, bahkan saya antar sendiri juga gitu. Jadi kami bareng-bareng kerjain. Jadi apa yang dikerjakan istri saya dan saya kerjakan juga, dia sudah paham gitu. Jadi nggak ada lagi istilahnya diskomunikasi dari mana, pulang jam berapa, gitu. Jadi hanya dibilang saya jumpa ini ya, ada presentasi sebentar, jam sekian nanti saya pulang, oke, gitu. Bahkan saya jemput, gitu. Jadi sudah paham lah apa pekerjaan yang rutinitas yang dikerjakan oleh istri saya gitu. Bahkan saya juga seperti itu, gitu, Kak Ika.